هذا بلاغ للناس Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, babu ma jaa'a fi man nazala biqaumin fala yasumu illa biidznihim. Ini adalah lanjutan dari kajian kita berikutnya, yaitu bab ma jaa fi man nazala biqaumin fala yasumu illa biidznihim. Yani keadaan hukum orang yang datang bertamu ke rumah seseorang, fala yasum, maka janganlah dia puasa, illa biidznihim, kecuali dengan izin dari yang punya rumah, izin dari kaum tersebut. Ini perkataan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Berarti ini adalah bahasan tentang adab yang masih ada hubungannya dengan berpuasa, di mana beliau menegaskan di sini orang yang datang bertamu, nazala biqaumin, datang bertamu menginap di rumah orang tersebut, maka adabnya adalah jangan dia berpuasa illa biidznihim, kecuali dengan izin dari yang punya rumah. Dan ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, yaitu masalah dilarangnya perempuan berpuasa kecuali atas izin dari suaminya. Jadi ada juga adab selain atas istri, yaitu tamu. Adabnya adalah tidak berpuasa kecuali dengan izin yang punya rumah. Apa dalilnya masalah ini? Qala haddatsana Bishr bin Mu'adz al-Aqadi al-Basri qala haddatsana Ayyub ibn Waqid al-Kufi an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazala ala qaumin fala yasumanna tatawu'an illa biidznihim. Hadis ini secara sanad dihukumi dhaif oleh para ulama dan termasuk juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dari itu beliau berkata di situ, wa hadza haditsun dhaifun aidha, dan ini adalah hadis yang dhaif juga. Di antara penyebab dhaifnya hadis ini, di sanadnya terdapat rawi, yaitu Ayyub bin Waqid al-Kufi Abul Hasan, atau disebut dengan Abu Sahal Sakan al-Basrah, yang dulu tinggal di negeri Basrah. Dinilai oleh ulama hadis jarh wa ta'dil matruk. Ulama hadis yang periwayatannya matruk ditinggalkan.
tidak boleh diambil karena tidak layak untuk diambil riwayatnya. Wa qala Az-Zahabi fil Mizan, berkata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan, qala Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata munkarul hadis. Ini istilah Imam Bukhari, munkarul hadis, istilah untuk memberikan nilai terhadap seorang perawi hadis yang maknanya berat. Kalau sudah dibilang munkarul hadis, yakni hadisnya mungkar, berarti rawi ini tidak bisa diambil riwayatnya. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, dhaif, beliau dhaif, yakni Ayyub bin Waqid al-Kufi. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata ulama jarh wa ta'dil yang lainnya yang bernama Yahya ibnu Ma'in, laisa bi thiqah. Abu Waqid Ayyub bin Waqid al-Kufi tidaklah thiqah. Wa qala Ibnu Adi, ada juga ulama jarh wa ta'dil yang lainnya yang bernama Ibnu Adi, Imam Ibnu Adi, ammatu ma yarwihi la yutaba alaih, seluruh apa-apa yang diriwayatkannya tidak bisa diikuti periwayatannya. Ini kesimpulan dari tentang Ayyub bin Waqid al-Kufi yang ada dalam sanad ini, yang menjadi salah satu penyebab hadis ini disebut dhaif. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di sini menjelaskan artinya beliau menerangkan hadis ini dhaif, tidak dibiarkan begitu saja setelah beliau riwayatkan, tapi beliau jelaskan. Dan ini adalah salah satu manhaj dan metode ulama ahlus sunnah, ahlul hadis. Jika hadis itu dhaif, agar tidak menjadi syubhat untuk orang awam, mereka tidak diam, mereka menjelaskannya. Hadisnya dhaif meskipun beliau sendiri meriwayatkannya dengan sanad. Karena pada dasarnya menurut sebagian ulama tidak boleh kita riwayatkan hadis yang dhaif, yang lemah, apalagi yang riwayatnya sangat lemah, kecuali dengan disertai penjelasan statusnya dia adalah lemah, agar orang awam tidak terkecoh sehingga dia menisbatkan isi hadis itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal secara ilmiah tidak bisa dibuktikan itu berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khawatir dengan hal seperti itu akan masuk ke dalam al-kadzib, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ancamannya sudah jelas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini, meriwayatkan dalam sunannya untuk menguatkan apa yang beliau berikan tadi statement di awal, di judul, fi man nazala biqaumin fala yasumu illa biidnihim. Janganlah dia puasa kecuali atas izin dari yang punya rumah. Yani meskipun hadis ini dhaif, tapi karena bahasanya masuk ke dalam adab, masuk ke dalam akhlak, masuk ke dalam etika, tidak terkait dengan hukum halal dan haram, yang yutasamah fihi, yani mereka agak longgar di dalamnya. Dari itu kemudian ulama menjelaskan sebab dilarangnya seseorang berpuasa kecuali atas izin dari yang punya rumah, li'annahu min adabid dhaif an yuti'al mudhif, fa idza khalaf faqad taraka al-adab. Karena bagian dari adab tamu itu ialah menaati
orang yang punya rumah, sahibul bait. Fa idza khalaf faqad tarakal adab. Kalau dia menyelisihinya, maka dia meninggalkan adab yang baik. Dari sisi ini, dari dia bagian dari adab. Adapun isi hadis ini tadi di atas dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala ala qaumin," siapa saja yang turun atas suatu kaum, maksudnya datang ke rumah seseorang. Kaum itu tidak mesti artinya banyak orang, bisa juga artinya satu orang disebut qaumun. Fala yasumanna tatawu'an, jangan sekali-kali dia berpuasa sunnah illa biiznihim, kecuali dengan atas izin dari yang punya rumah. Ulama mengatakan li'alla yataharraju bisawmih, supaya yang punya rumah tidak menjadi repot dengan si tamu yang puasa ini. Tidak enak yang punya rumah mau nyiapkan ini, nyiapkan itu, memberatkan yang punya rumah. Apalagi kalau nanti waktunya berbuka, lebih berat lagi. Tamu kita puasa ini, sibuk nyari gorengan, sibuk nyari ini. Untuk si tamu yang puasa sunnah. Jadi ya sudah nampak hikmah dan maksud dari hadis ini, meskipun dia dhaif, dia mengajarkan kita adab, etika. Tamu itu menurut ulama fikih jamaah, waktunya ada 3 malam menginap di rumah kita, itu namanya tamu dhaif. Kalau yang cuma 1 jam, 2 jam, itu orang ziarah namanya. Orang datang berkunjung ziarah. Untuk tamu lebih khusus lagi maknanya kata ulama. Dari itu ada hukum-hukumnya. Itu orang yang menginap di rumah kita. Ketika dia datang, menelpon ke kita, "Assalamualaikum Pak, saya mau datang ke rumah antum. Rencananya saya mau tinggal di Bekasi selama seminggu. Saya mau namu ke antum." Ya sudah, diterima. Tapi haknya 3 malam kata ulama. Kalau lebih dari 3 malam dia menginap, silahkan suruh cari hotel. Silahkan cari hotel. Itu batasannya dalam syariat. Meskipun berbuat baik itu dianjurkan, tapi ternyata syariat kita juga menimbang kemaslahatan supaya tidak kebablasan. Keasikan dia bertamu sudah seminggu, sudah 2 minggu di rumah orang, ini bukan bertamu lagi namanya. Nyari perkara kan begitu. Jatahnya 3 hari 3 malam. Lewat dari itu, boleh kita yang punya rumah, "Maaf Pak, silahkan cari apartemen atau kontrakan." Sudah lebih masanya. Nah ini adab. Seperti ini syariat kita mengajarkan sampai kepada hal-hal yang subhanallah, yang mungkin tidak pernah terbayang dalam pikiran kita. Baik. Kemudian kita lompat ke bahasan berikutnya, karena setelah hadis ini bab berikutnya itu adalah tentang babu ma jaa fil i'tikaf, pembahasan tentang i'tikaf. Ini i'tikaf di bulan Ramadan karena dia masih dalam kitabus shaum. Kita lanjut ke hadis nomor 797. Babnya berbunyi babu ma jaa fi shaumi fi syita. Babu ma jaa fi shaumi fi syita.
Ya, 2 bab, setelah 2 bab dari bab yang tadi. Bab ma jaa fi shaum fi syita. Bab bahasan tentang puasa di musim dingin. Asyita artinya apa? Musim dingin. As-saif artinya apa? Musim panas. Karena ada dalam surat Al-Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlatash syita'i was-saif. Asy-syita itu artinya musim dingin, as-saif itu artinya musim panas. Yang ini sekarang dibahas di sini tentang bagaimana keutamaan atau keuntungan apa yang ada di musim dingin kalau kita berpuasa. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Numair bin Uraib an Amir bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghanimatu al-baridatu as-sawmu fi asy-syita'. Ini hadis dari Rasulullah Amir bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala zakara anna lahu suhbah, menyebutkan bahwasanya Amir bin Mas'ud masuk ke level sahabat, yakni pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu fi tabi'in, sebagian ulama lainnya lagi mengatakan Amir bin Mas'ud ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia masuk ke dalam jajaran, masuk ke dalam lingkup kalangan tabi'in. Jadi diperselisihkan. Jadi, dan ini sebagai faedah ilmiah, memang ada beberapa tokoh yang ada dalam riwayat hadis itu diperselisihkan, apakah dia memiliki status sebagai sahabat ataukah hanya sekedar tabi'in. Dan itu dikembalikan kepada keputusan ahli ilmu yang kompeten di dalamnya, yaitu ulama-ulama jarah wa ta'dil. Kita hanya ngikut, kita enggak punya guru dalam masalah ini. Kalau ulama dia punya guru, dia bertanya ke guru sebelumnya yang lebih sepuh dan bertemu dengan orang-orang sepuh dulunya, bagaimana dengan fulan, dia sahabat atau bukan? Kata guru saya dia bukan sahabat. Ya, kalau kita tidak ada, jadi kita ngikut. Ini Ibnu Hibban mengatakan Amir bin Mas'ud lahu suhbah, memiliki kriteria sebagai seorang sahabat. Ini pernah bertemu dengan sahabat. Yang lainnya mengatakan dia masuk ke dalam kelompok jajaran ulama tabi'in. Hadisnya berbunyi al-ghanimatul baridatu. Ini kalimat yang gharib. Al-ghanimah al-baridah. Al-ghanimah dan al-baridah. Al-ghanimah itu artinya adalah harta yang didapatkan setelah jihad, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, di mana sebelumnya al-ghanimah itu tidak halal. Dari itu Nabi bersabda, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, yaitu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin setelah mereka perang jihad melawan orang kafir. Harta tersebut halal diambil, dimiliki dan terhitung sebagai ghanimah.
tanah, pohon, rumah, bahkan perempuan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir itu diambil semuanya, yang perempuannya jadi budak, dibagi kepada sahabat. Nah, jadi budak. Jadi itu ada hukum tersendiri dalam masalah itu. Di antaranya perempuan yang dibagi tadi itu tidak boleh dinikahi dalam keadaan dia hamil. Nah, ini kalau didengar sama orang liberal hari ini, waduh, dinaikkan ke media ini, langsung naik tagarnya di Twitter, di sosmed. Wah, ini agama kadrun katanya. Wala'iyadzubillah min dzalik. Ini zaman-zaman kita diuji akidah dan kesabaran kita dengan tingkah laku oknum-oknum yang terang-terangan menolak Islam, menjelek-jelekkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dibiarkan, tidak ada kekuatan yang bisa menahannya. Hanya bisa mengeluh di status saja. Sekarang kita mengeluh, besok muncul lagi kasus terus. Nah, nasallallahu al-afiyah. Al-baridah, ya, al-baridah itu artinya dingin, sejuk. Al-baridah artinya dingin dan sejuk. Kata ulama, wal aslu fi wuqu'il bard ibaratun 'anil thayyib. Yani asal usul dari kalimat dingin itu maksudnya datangnya sesuatu yang baik. Dalam bahasa kita sejuk, adem, pasti sesuatu yang baik. Kalau dikaitkan kemudian makna dingin tadi itu ke kalimat al-ghanimah, maka mungkin artinya secara makna adalah rezeki nomplok dalam bahasa Indonesia. Ya, ini rezeki nomplok artinya kan tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya, tiba-tiba dia datang ke kita. Kan begitu. Alhamdulillah, rezeki nomplok katanya. Tidak perlu susah dicari. Itulah maksud kira-kira dari al-ghanimatul baridah. Ya, kalau diartikan secara harfiah mah susah. Dari itu kita katakan di awal tadi dia termasuk kalimat yang gharib. Dan itu ada kajian khususnya dalam ilmu hadis, ikhwah, tentang masalah gharibul hadis, kalimat-kalimat yang langka, yang butuh penjelasan serius untuk dipahami maknanya. Sampai-sampai ditulis kamus seperti karangan Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala dalam kitabnya Gharibul Hadis, karangan Imam Ibnul Athir. Al-Qur'an juga ada kalimat-kalimat yang gharib, yang tidak mudah untuk dimaknakan, harus dengan dijelaskan dan merujuk kepada perkataan ulama tafsir tentang kalimat tersebut. Dibuat juga itu gharibul ayat, ayat-ayat kalimatnya yang gharib, yang langka, yang sukar untuk dipahami. Ada kitabnya Al-Gharib Al-Asbahani rahimahullahu taala. Dua kitab ini harus dimiliki oleh penuntut ilmu yang mendalami Al-Quran dan mendalami hadis. Tidak cukup dengan terjemah. Nah, itu yang terjemah bisa jadi dia salah, dan sering terjadi seperti itu. Salah terjemah diterbitkan sampai ke tangan kaum muslimin membacanya. Yang membaca tidak paham juga, masih doyan silat begitu kan, kayak orang baru selesai silat panas dia berdebat. Nah, semakin ribut jadinya. Semua berawal dari apa? Gara-gara salah terjemah. Bahkan ada aplikasi sangat populer yang 9 hadis itu dengan terjemahannya itu. Pernah dengan beberapa asatidz lainnya kita kritisi terjemahannya yang ngawur, dan itu banyak beberapa hadis yang dia salah
menerjemahkannya dan telah kita sampaikan kepada pemilik proyek tersebut. Maka dari itu teman-teman yang punya aplikasi itu atau pernah membelinya yang 9 kitab hadis dengan terjemahannya, kan ada tuh ya. Nah itu perlu bertanya kembali kepada ustadz atau kepada ahli ilmu kalau ragu dengan makna hadis tersebut. Jangan langsung copy paste kemudian untuk berdalil, jangan, sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam ilmu lebih berbahaya daripada Anda tergesa-gesa makan nasi panas. Makan nasi panas, minum, selesai. Ilmu tergesa-gesa bahaya. Berbahaya. Harus hati-hati. Harus dengan hati-hati. As-shaumu fi syita, puasa di musim dingin. Dikatakan puasa sebagai al-ghanimatul baridah di musim dingin liwujudi thawabi bila ta'abin katsir, karena ada pahala di dalam puasa itu tanpa harus berlelah-lelah berpuasa menahan lapar dan haus. Berarti ini ada isyarat bahwasanya ringan orang berpuasa di musim dingin di sana. Pertama, cuaca dingin, berarti otomatis haus berkurang. Musim dingin itu yang pernah kami temui ketika di sana di Madinah, ya dingin. Di dalam kamar dingin, di luar juga dingin, mau jalan-jalan juga dingin. Seperti contoh di masjid ini di bawah AC, lebih dingin lagi. Nah seperti itu malas orang minum, tidak haus dia. Keringatan nggak bisa, antum keringatan sudah dingin. Silahkan aja lari, itu nggak ada yang keringat keluar, dingin. Dan dia salah satu musim yang berat untuk orang yang bukan asli penduduk Madinah, yang tidak terbiasa dengan musim dingin seperti orang Indonesia. Pecah-pecah mulutnya, kakinya pecah, berdarah, sakit, mimisan, tidak kuat dengan dingin. Mau selimutan tetap dingin. Tetap dingin. Subhanallah. Ini itu yang pertama. Yang kedua, karena ketika musim dingin itu siang itu pendek. Harus sekarang subuh, tentunya udah zuhur. Duduk-duduk asar, duduk-duduk maghrib. Berarti kan tak lelah ini, tanpa lelah bila ta'abin katsira, tanpa ada susah payah, tapi dapat gratis pahala. Makanya dibilang tadi al-ghanimatul baridah itu rezeki nomplok. Jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di kita di Indonesia bagaimana jemaah? Kapan waktunya siang lebih pendek? Enggak tahu, kayaknya sama semua kayaknya. Tapi alhamdulillah di kita juga musim-musim ini nih musim-musim dingin ya, musim sejuk lah istilahnya, tidak terlalu panas. Bisa kita gunakan untuk berpuasa. Mungkin kita bisa cari waktu-waktu yang kita sedang libur, yang tidak berat kita untuk bekerja, kita gunakan untuk berpuasa. Atau mau ke puncak nginap seminggu, puasa di situ, kan sejuk, tidak capek, hanya duduk-duduk. Pahala berlimpah. Nah, seperti ini kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini rajin-rajin ibadah. Baik. Terus Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata, qala Abu Isa hadza haditsun mursal. Ini hadis yang mursal. Amir bin Mas'ud lam yudrik an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Imam Tirmidzi di sini ternyata berpendapat bahwasanya Amir bin Mas'ud yang tadi kita bahas lam yudrikin nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dia bukan sahabat. Kalau begitu dia tabi'in. Tabi'in kalau berkata saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam,
itu disebut dengan hadis mursal. Nah, ini dia faedah hadisiyah yang ada di dalam hadis ini. Beliau melanjutkan wa walidu Ibrahim bin Amir al-Qurashi alladhi rawa anhu Syu'bah wa Thawri. Ya, ini tentang siapa namanya? Amir bin Mas'ud. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menegaskan beliau bukan sahabat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah, kategori seseorang itu disebut sahabat sekedar berjumpa saja, walaupun sebentar berhadapan dengan Nabi, berjumpa, itu disebut sebagai sahabat. Saking kuat dan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh hormati orang tersebut walaupun ilmunya tidak banyak. Dalam artian tidak banyak hadis yang beliau riwayatkan. Kan tidak semua sahabat itu banyak riwayatnya. Hanya beberapa yang banyak riwayatnya, yang sampai hitungan ribuan hadis seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan lainnya. Yang lainnya ada yang 4, 3 hadis yang dibawanya. Tapi tetap mereka dikatakan sahabat. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa wa 'alal ladzina yutiquna. Bab pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 184. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضار عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن يزيد مولى سلامة بن الأقوع عن سلامة بن الأقوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. Ini haditsun hasanun sahih, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Jadi selesai hadis ini, tidak ada lagi masalah simpang siur tentang hukumnya, dia sahih. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, sekarang hadis ini membahas tentang firman Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang merasa berat, yutiqunahu, yutiqus siyam, susah berat dia merasa puasa, tidak mampu, tidak kuat dia puasa, itu arti yutiqunahu. Apa yang harus dia lakukan? Fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah. Ta'amu miskin berupa ta'amu miskin, makanan yang diberikan untuk orang miskin. Nah, ini ayat, menurut hadis ini, kana man arada minna an yuftir wa yaftadi. Ketika ayat ini turun dulu di antara kami, mereka tidak wajib berpuasa. Yang mau puasa silahkan. Yang mau berbuka, dia lakukan berbuka, tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Yani seolah-olah ayat ini turun memberikan makna tidak wajib berpuasa, karena bisa diganti dengan fidyah. Sekedar merasa berat, ya kayaknya lemes hari ini, dia bayar fidyah, saya nggak puasa. Kemudian turunlah firman Allah setelahnya, faman syahida minkum syahra
falyasum. Maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan sudah masuk waktunya untuk berpuasa Ramadan, falyasum. Wajib dia berpuasa. Tidak ada lagi dalam ayat ini pilihan bagi orang yang mau puasa atau mau tidak ada. Langsung ketok palu, falyasum. Wajib dia puasa. Nah, ini maksud dari hadis ini. Fanasakhatha, berarti firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ini ayat yang terhapus maknanya. Terhapus maknanya, mansukh. Istilahnya apa? Mansukh. Dikenal masalah ini dengan nasikh mansukh. Dalam Al-Quran ada nasikh mansukh, dalam hadis ada nasikh mansukh. Dan dibagi lagi oleh ulama, nasikh mansukh itu bisa berupa bunyi ayatnya yang dihapus, ada yang bisa berupa ayatnya masih ada tapi maknanya sudah dihapus. Seperti itu. Di hadis juga begitu. Ada hadis yang bunyinya dihapus namun periwayatannya masih ada. Sehingga masalah ini karena dia berbahaya dijadikan sebagai salah satu syarat seseorang berijtihad oleh ulama. Dia harus tahu nasikh mansukh. Mana ayat yang dihapus maknanya, mana hadis yang telah dihapus, mana yang menghapusnya. Dia harus tahu. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya bagaimana bisa mudah? Ya, baca saja masih susah kita. Apalagi untuk sampai tahu ini hadisnya dihapus. Dari mana kita bisa tahu? Siapa yang beritahukan kita? Jadi yang tahu itu adalah ulama-ulama yang dulunya punya guru, bertemu dengan ulama kibar dulu di zaman salaf. Mereka dengar di sahabat, oh ini hadisnya mansukh. Oh ini ayatnya mansukh. Nah, itulah yang berhak kemudian berkata ini mansukh dan ini yang menghapusnya. Contoh lain dalam Al-Quran yang dia adalah mansukh, maknanya ayatnya masih ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat paling sering antum dengar ketika hari Jumat dibaca oleh khatib. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata ulama, tidak mungkin manusia bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Maknanya telah dihapus dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Itu contoh. Dan ini juga termasuk contoh sekarang kedua. Maknanya dihapus, tidak lagi maknanya masih seperti yang dulu yang menunjukkan man arada minna ayyuftir wa yaftadi. Ada di antara sahabat itu yang tidak berpuasa kemudian membayar fidyah. Nah, sekarang pendapat yang mengatakan mansukh ini siapa saja? Karena dalam bahasan nasikh mansukh itu terdapat khilaf dalam perincian masalahnya. Ada ya semuanya disepakati, tapi terjadi khilaf. Nah, ayat ini sekarang kata ulama mansukh dalilnya adalah hadis yang kita baca ini. Wa hadzal hadits dalilun sharih ala anna qawluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu mansukh wa huwa al-qaulul jumhur wa huwa al-haq. Hadis ini adalah dalil yang sangat nyata dan jelas menunjukkan atas bahwa sesungguhnya firman Allah yang berbunyi
Wa 'alal ladzina yutiqunahu tadi itu mansukh, dihapus maknanya, terhapus, tidak berlaku. Tidak berlaku lagi sehingga orang boleh semaunya mau berpuasa mau tidak. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama, wa huwal haq, dan itulah yang benar. Di antara perkara yang menunjukkan dia benar adalah sarahatu ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Umar, yakni keterangan jelas dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Abdullah bin Umar pernah membaca firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, qala hiya mansukhah. Abdullah bin Umar setelah membaca ayat ini berkata, dia mansukh. Itu sudah azan. Silakan. Tafadhal, silakan. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-sunnati al-qa'imah ati Muhammadin. Kemudian bukan hanya riwayat dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan secara jelas bahwasanya ayat ini mansukh, tapi juga ada riwayat dari Salamah, ada juga riwayat dari Ibnu Abi Layla, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau berkata, wattafaqat hadhihi al-akhbar, yani riwayat Salamah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abi Layla, ala anna qawlahu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun mansukh. Mufakat berita-berita, riwayat-riwayat, yakni dari Ibnu Umar, dari Salamah, dari Ibnu Abi Layla, menyatakan bahwasanya firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah tadi itu mansukh, dihapus. Nah, selesai kita masalah itu. Ini perkataan ulama yang mengatakan dia mansukh. Ada dalilnya, itu dari perkataan sahabat. Dari situ kita ambil faedah. Perkataan mengatakan ini mansukh harus dengan dalil dari perkataan sahabat, dari salaf, karena mereka yang menyaksikan wahyu turun. Kalau ada orang zaman sekarang datang tiba-tiba ini mansukh, tidak ada dalilnya dari salaf, tidak ada dalilnya dari sahabat, langsung di blacklist, tidak diterima. Itu namanya berbicara tanpa ilmu. Tapi di sini ada masalah lain sekarang. Wa khalafa fi dzalika Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyelisihi pendapat yang tadi disepakati oleh tiga riwayat itu. Dari riwayat Salamah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abi Layla yang mengatakan mansukh. Fadhhaba ila annahuma muhkam, lakinnaha makhsusah bisyaikhil kabir wa nahwihi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan hadis ini, ayat ini tidak mansukh tapi muhkam. Lawanan mansukh muhkam. Muhkam artinya masih berlaku maknanya dan bacaannya. Itu lawanannya. Mansukh lawanannya apa? Muhkam. Arti muhkam itu masih berlaku hukumnya. Tapi muhkamnya ayat ini makhsusah, khusus bisyaikhil kabiri wa nahwihi, khusus untuk orang yang sudah sepuh, yang tidak mampu puasa, dan yang semisal dengan orang yang sepuh renta tadi itu. Nah, inilah kemudian di dalil ulama mengatakan
orang yang tua, orang yang sakit. Jika tidak mampu puasa, dia bayar fidyah. Orang yang sakit maksudnya orang yang tidak diharapkan sembuhnya. La yurja bur'uhu. Dia sakit, tidak bisa diharapkan sembuhnya sudah. Akan terus sakit dia selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia puasa. La yurja bur'uhu. Masuk dia kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dari itu kemudian ulama yang mengatakan perempuan hamil menyusui tidak wajib mengqadha puasanya berdalil dengan riwayat Abdullah bin Abbas ini. Mereka mengatakan perempuan yang hamil dan menyusui itu masuk ke kategori asy-syaikhul kabir. Asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua tidak bisa puasa. Maka apa yang dilakukan orang yang tidak puasa? Bayar fidyah sesuai dengan yang ada dalam ayat tadi. Iya, kan perempuan sekarang dia hamil, terus melahirkan, dia menyusui, belum genap 2 tahun hamil lagi. Terus kapan yang mau qadha puasanya itu? Hamil yang kedua itu dia nggak puasa tentunya kan, ampun. Melahirkan lagi, menyusui, hamil lagi. Dua-duanya semangat jadi suami istri, hamil. Sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, inilah yang sering difatwakan. Ini maksudnya cara pendalilannya ulama yang memfatwakan perempuan hamil menyusui itu tidak wajib qadha, dia bayar fidyah atas dasar firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, karena Abdullah bin Abbas menafsirkan asy-syaikhul kabir maksudnya dalam ayat ini dan ayatnya muhkam. Begitu cara pendalilannya dari fatwa yang antum terima itu. Tapi fatwa ini menyelisihi fatwa jumhur ulama. Kalau jumhur ulama fiqih dari kalangan Syafi'iyah, Al-Hanabilah, bahkan Al-Malikiyah mengatakan wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Bagaimana qadhanya? Ya terserah. Mungkin selang-seling ketika dia menyusui dia qadha. Sehari puasa, besok tidak puasa. Begitu. Tapi kalau sudah kedung, yang diterima fatwanya adalah biar fidyah, ya sudah. Silakan ikuti mana yang diyakini masing-masing benar. Dan biasanya yang diambil yang paling mudah bayar fidyah. Nah, ini sebenarnya jadi muskilah juga, jadi masalah juga karena lama-lama perempuan jadinya malas berpuasa. Karena pada dasarnya dia wajib puasa. Tidak ada yang mengeluarkan dia secara jelas dalil dari Al-Quran untuk boleh tidak puasa. Wajib dia puasa. Pada dasarnya perempuan yang hamil dan menyusui itu, dia dikatakan ada uzur tidak puasa kalau sedang tidak kuat. Kalau kuat puasa, mana dalilnya mengatakan boleh tidak puasa? Tidak ada. Tidak ada uzur. Dia boleh tidak puasa kalau ada uzur. Uzurnya adalah hamil menyusui. Itu kadang ada juga perempuan yang kuat berpuasa meskipun hamil atau menyusui. Begitu. Jadi yang hati-hati adalah usahakan diqadha dulu si perempuan tersebut. Manjanya dibuang dulu. Ini wajib loh, Bu. Jangan manja dulu deh. Ntar malam manja-manjanya, siang jangan. Kamu puasa aja. Ya kadang kan begitu. Dia karena terlalu manja akhirnya puasa aja malas. Padahal kewajiban dia sebagai perempuan. Begitu. Dan jangankan yang seperti itu. Perempuan sampai
bulan Rajab ini aja masih banyak kayaknya yang belum bayar hutang puasanya. Silakan ya tanya yang punya istri. Ingetin istrinya, ini bulan Rajab, Bu. Udah qadha belum? Belum. Berapa hari? 12 hari. Waduh. Banyak itu, Bu. Jadi suami ingetin istrinya, dukung. Ya udah kita puasa sama-sama. Saya puasa juga, kamu puasa tapi juga. Saya puasa sunnah, kamu puasa qadha. Itu namanya tolong-nolong dalam kebaikan bersama istri. Kalau tidak ini bahaya. Sya'ban belum lunas juga. Kalau dengan sengaja ya dapat dosa. Dapat dosa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kaum muslimin. Baik. Hadis berikutnya bab man akala thumma kharaja yuridu safaran, ini kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Ya Rabb, semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Allah berikan kita kesehatan semuanya. Allah berikan kita semua kekuatan, keistiqomahan. Amin insyaallah taala. Baik, ada yang tanyakan ikhwah? Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.